Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Anwar Rehmanuddin dengan NIM 124250130, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Basis Data dengan studi kasus Sistem Basis Data Pengelolaan Layanan Rental Mobil. Masalah yang ada yang menjadi latar belakang pembuatan tugas ini yang pertama itu kesenjangan ekonomi. Jika kita melihat rata-rata UMR masyarakat Indonesia dan disandingkan dengan rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia, bisa dimungkinkan bahwa kemungkinan untuk masyarakat Indonesia memiliki mobil masing-masingnya itu hampir tidak mungkin. Hingga eh, muncullah bisnis rental mobil untuk menjawab permasalahan itu, karena rental mobil menawarkan fleksibilitas dan kemudahan bagi penggunanya, karena bagi pengguna tidak memikirkan biaya operasional, biaya maintenance, hingga biaya bayar pajak. Kemudian masalah yang kedua yaitu human error. Beberapa usaha rental mobil masih menggunakan pencatatan secara manual yang memungkinkan terjadinya kesalahan data, kesalahan input, kemudian redundansi data yang bisa berakibat fatal pada keuangan yang bisa menjadi minus, yang itu menjadi masalah yang ketiga. Kemudian, setelah kita mengetahui masalahnya, tujuan adanya perancangan ini yaitu dengan satu, penerapan teori. Karena kita belajar basis data. Tentu saja jika kita sudah belajar, kita menerapkannya. Apabila tidak ada penerapan, maka tidak ada pendidikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional. Apabila pencatatan semua data sudah dilakukan dengan sistem basis data yang terintegrasi, jelas sudah terjadinya efisiensi, entah itu di pembiayaan, kemudian tenaga, bahkan efisiensi waktu. Setelah kita mengetahui masalah dan tujuan yang akan kita capai, kemudian kita melakukan rancangan basis data dengan ERD dan RAT. Di ERD terdapat 5 entitas, yaitu pelanggan, transaksi, staf, mobil, dan pengembalian, dengan masing-masing primary key dan atributnya. Pelanggan dengan primary key ID pelanggan, transaksi dengan ID transaksi, mobil dengan ID mobil, staff dengan ID staff, dan pengembalian dengan ID pengembalian. Pelanggan berelasi dengan transaksi itu yaitu pelanggan melakukan transaksi dengan kredibilitas one to many, yaitu satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi. Begitu pula dengan staff. Staff berelasi dengan transaksi dengan kredibilitas one to many juga, karena satu staff bisa menghandle beberapa transaksi. Kemudian dalam transaksi jelas terdapat mobil yang ditransaksikan dengan kredibilitas one to many. Satu mobil bisa tercatat dalam beberapa atau banyak transaksi dengan syarat tidak dalam waktu yang bersamaan. Kemudian dalam transaksi terdapat tanggal pinjam dan tanggal kembali. Dan apabila sudah selesai proses transaksi itu, maka dilanjutkan dengan pengembalian dengan kredibilitas one to one. Satu transaksi terjadi satu pengembalian. Yang di pengembalian itu terdapat tanggal kembali realnya, karena bisa saja terjadi keterlambatan di situ yang berakibat pada denda. Dan denda ini tidak hanya terkait dengan keterlambatan, ia juga bisa dilakukan dengan adanya apabila ada kerusakan atau lecet pada mobil yang direntalkan. Kemudian di relasi antar tabel saya kira sama saja seperti ERD, hanya saja kita bisa melihat jelas bagaimana foreign key itu diterapkan atau diposisikan. Kemudian struktur tabel kita implementasikan berdasarkan ERD dan RAT itu. Di pelanggan ada ID pelanggan, primary key-nya, ada nama, ada nick dengan constraint unik agar tidak redundansi, dan juga nomor telepon juga unik juga, dan alamat.
Kemudian tabel mobil, ada ID mobil sebagai primary-nya, nomor platnya dengan constraint unik agar tidak terjadi redundansi, merek, model, tahun, harga sewa, dan status. Dan status ini menggunakan tipe data enumerasi agar tidak terjadi data sampah atau data yang tidak diperlukan. Kemudian tabel staff, di sini ada ID staff, nama dan email menggunakan constraint unik juga. Kemudian tabel transaksi, ada ID transaksi sebagai primary key-nya, ID staff, ID pelanggan, ID mobil sebagai foreign key-nya, tanggal pinjam, tanggal kembali, harga, dan status. Dan status ini juga menggunakan tipe data enumerasi seperti pada tabel mobil sebelumnya agar tidak terjadi data-data yang tidak diperlukan atau data sampah. Kemudian keamanan, kemudian tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ada ID-nya sebagai primary-nya dan ID transaksi sebagai foreign key, tanggal kembali real-nya, denda, dan keterangan. Kemudian keamanan basis data, di sini saya meng-highlight 5 poin, yaitu confidentiality, authentication, access control, integrity, dan availability. Berdasarkan sistem basis data yang dirancang, ada beberapa ancaman beserta solusi yang disertai. Yang pertama ancamannya yaitu akses yang tidak sah dan penyalahgunaan wewenang. Ini um, sejalan dengan confidentiality, authentication, dan access control. Untuk solusinya yaitu dengan pemberian akses menggunakan grant, tapi sebelum memberi akses, akses yang bisa dilakukan pada database yang ada itu hanya ada pada username yang terdaftar, dan username yang terdaftar pada database ini hanya ada dua, yaitu owner dan staff. Kemudian untuk aksesnya, untuk owner kita lakukan all privilege, untuk seluruh akses kita beri, kemudian staff kita batasi hanya pada hak akses insert dan update yang bisa ada 3 tabel, pelanggan, pengembalian, dan transaksi, karena itu memungkinkan penambahan dan perubahan data saja. Kemudian apabila staf kita melakukan penyelewengan atau menyalahgunakan wewenangnya, kita bisa saja mencabut akses semuanya ataupun salah satu atau salah dua tabel yang ada, yaitu dengan menggunakan revoke apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman selanjutnya yaitu adalah kesalahan input dan data sampah. Untuk mengatasi itu, kita menggunakan constraint foreign key. Kita bisa lihat pada tabel transaksi di sini ada ID staff, ID pelanggan, dan ID mobil yang menggunakan foreign key yang menjadi rujukan atau yang merujuk pada tabel-tabel masing-masing itu. Yang apabila kita melakukan input pada tabel transaksi tapi data itu tidak ada pada referensi tabelnya, maka data itu tidak dapat diinputkan. Maka kita bisa menjamin kesalahan input itu tidak dapat terjadi. Kemudian data enumerasi, kita bisa lihat pada struktur transaksi dan struktur mobil. Di sini menggunakan tipe enumerasi pada field status yang di mobil ada tersedia di sewa dan maintenance, dan mana nantinya untuk inputnya hanya bisa menggunakan 3 pilihan ini. Apabila tidak ada terdapat pada 3 pilihan ini, maka tidak dapat diinputkan. Juga pada tabel transaksi ada booking, on street, selesai, dan batal. Apabila diinputkan selain pada data yang ada di sini, maka tidak bisa diinputkan. Oleh karena itu data sampah bisa kita atasi untuk tidak terjadi. Kemudian ada ancaman kehilangan data dan kegagalan berangkat. Untuk data yang ada, kita lakukan backup menggunakan fungsi MySQL dump. Kita backup, kemudian file backup itu kita simpan secara terpisah. Itu ada yang pada komputer fisik, atau ada yang di hard disk eksternal, kemudian ada yang di cloud storage untuk nantinya cadangan apabila terjadi data korup. Kemudian apabila terjadi data korup pada database yang sudah ada, kita bisa melakukan recovery dengan mengambil file backup yang ada, entah itu di komputer fisik, di hard disk, atau di cloud storage, untuk kemudian di-recovery pada database baru ataupun database yang sudah ada. Penutup kemungkinan. Kesimpulan,
Yang pertama itu efisiensi. Jelas ketika terjadi, komputerisasi pada pembukuan atau pendataan, efisiensi ini bisa dimaksimalkan. Itu pada efisiensi waktu dan efisiensi, tenaga dan bahkan efisiensi biaya. Kemudian integritas, karena tadi ada, penanganan terhadap data sampah ataupun kesalahan data dengan foreign key dan tipe data enum, kita bisa pastikan validitasnya itu tinggi atau valid, yang mana itu bisa memberi label integritas pada data yang ada. Kemudian dengan adanya data yang berintegritas atau dengan data yang valid, maka nantinya data itu bisa akurat untuk nanti bisa laporan pada owner-nya, agar nantinya bisa, data yang akurat ini bisa memberi, memberi referensi bagi pemegang kebijakan pada saat itu untuk menentukan arah bisnisnya akan kemana, gitu teman-teman. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih kepada Bapak Rohmat Husaini, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.